Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya di channel kami. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Guru Sosiologi bagian ke-8 tentang konflik kekerasan dan perdamaian. Langsung saja ya, dari soal pertama tentang pengertian konflik sosial. Proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan adalah pengertian A. Kontravensi, B. Konflik, C. Agresi, D. Kekerasan, atau E. Pertentangan. Jawabannya konflik ya. Nah, jadi proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan itu pengertian dari konflik. Konflik dapat berupa konflik pribadi maupun kolektif dalam berbagai skala. Berlanjut ke soal nomor 2 tentang penyebab konflik sosial. Seorang wanita yang berasal dari suku Minangkabau akan menikah dengan pria dari suku Jawa. Berdasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau yang menganut matrilineal, maka keluarga wanita harus meminang mempelai pria. Akan tetapi, pihak mempelai pria tidak menyetujui sistem pernikahan tersebut. Berdasarkan adat Jawa, seharusnya mempelai pria yang meminang mempelai wanita. Konflik tersebut terjadi disebabkan oleh faktor A. Perbedaan individu, B. Perbedaan pola pikir, C. Perbedaan kebudayaan, D. Perbedaan kepentingan, atau E. Perubahan sosial yang cepat. Jawabannya jelas ya, perbedaan kebudayaan. Nah, ini adalah beberapa faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Kemudian yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Yang kelima, adanya rasa benci dan dendam. Kemudian yang keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah atau dominasi. Yang terakhir adalah meletusnya revolusi politik pada perebutan kekuasaan. Lanjut ke soal nomor 3 masih tentang penyebab konflik sosial. Seorang pengusaha ingin melakukan penghematan operasional perusahaan sehingga terpaksa harus melakukan pengurangan jumlah karyawan. Tetapi karyawan yang diberhentikan merasa hak-haknya diabaikan sehingga menimbulkan konflik sosial. Faktor penyebab konflik pada ilustrasi tersebut adalah A. Perbedaan etnis, B. Perbedaan sosial, C. Perbedaan kebudayaan, D. Perbedaan individu, atau E. Perbedaan kepentingan. Jawabannya perbedaan kepentingan ya. Nah, jadi seorang pengusaha yang ingin melakukan penghematan, namun karyawan yang diberhentikan juga merasa hak-haknya diabaikan, akhirnya terjadi konflik. Ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan karyawan. Lanjut ke soal nomor 4 tentang jenis konflik sosial. Suatu situasi konflik yang muncul ke permukaan sehingga prosesnya dapat dengan mudah diamati oleh pihak lain disebut konflik. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Laten, D. Manifest, atau E. Gabungan. Jawabannya, jadi konflik terbuka itu adalah situasi konflik yang muncul secara terbuka ke permukaan sehingga prosesnya dapat dengan mudah diamati oleh pihak lain. Lanjut ke soal nomor 5, masih tentang jenis konflik sosial. Seorang siswa mengalami kesulitan ketika harus menentukan satu pilihan di antara dua atau lebih pilihan, seperti harus memutuskan untuk masuk sekolah atau tidak. Padahal semua pilihan ternyata mengandung risiko, yaitu jika mau memilih masuk sekolah terasa bahwa badannya sedang tidak sehat, sedangkan jika mau memilih tidak masuk sekolah maka hari itu ada ulangan. Hal di atas termasuk jenis konflik A. Internal, B. Eksternal, C. Maternal, D. Paternal, atau E. Patronal. Internal ya. Nah, berdasarkan lingkupnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal merupakan konflik yang terjadi di dalam diri seseorang atau konflik yang berkembang di dalam keluarga atau kelompok tertentu dan tidak melibatkan pihak lain dari kelompok lain. Misalnya, ketika seorang siswa mengalami kesulitan, harus menentukan satu pilihan di antara
2 atau lebih, seperti harus memutuskan masuk sekolah atau tidak. Nah, seperti tadi ya, itu termasuk dalam konflik internal. Lanjut ke soal nomor 6. Masih tentang jenis konflik sosial. Konflik antara ketua dan anggota kelompok atau antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain yang tidak melibatkan pihak lain di luar anggota keluarga termasuk jenis konflik A. Internal, B. Eksternal, C. Maternal, D. Paternal, E. Patronal. Internal ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya kalau konflik internal itu nih, jadi berdasarkan lingkupnya, konflik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Adapun contoh untuk konflik keluarga atau kelompok tertentu adalah beberapa bentuk konflik yang hanya dihadapi dalam keluarga tertentu atau kelompok tertentu saja. Seperti konflik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan antara anak dengan anak. Contoh konflik dalam suatu kelompok adalah konflik antara ketua dan anggota kelompok atau antara anggota kelompok yang satu dengan anggota yang kelompok lainnya yang tidak melibatkan pihak lain di luar anggota keluarga atau di luar anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, nomor 7. Sikap tidak konsensus yang terjadi atau berkembang di dalam kehidupan masyarakat akan tetapi tidak muncul ke permukaan sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengetahui atau mendeteksinya disebut konflik. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Laten, D. Manifest, E. Gabungan. Tertutup ya. Nah, ini pembahasannya. Berdasarkan expose, konflik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konflik tertutup dan konflik terbuka. Konflik tertutup itu merupakan situasi atau sikap tidak konsensus yang terjadi atau berkembang dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak muncul ke permukaan sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengetahui atau mendeteksinya. Kalau konflik terbuka muncul ke permukaan ya, sehingga dapat dilihat oleh pihak lain. Nomor 8 tentang upaya penyelesaian konflik sosial. Sepasang suami istri terlibat konflik karena suami menuntut agar istrinya tidak bekerja. Sedangkan sang istri sudah sejak muda bercita-cita untuk menjadi wanita karir. Berkenaan dengan tuntutan itu, maka sikap reduksinya adalah sang suami mengurangi tuntutan kepada istrinya. Dari tidak bekerja menjadi boleh bekerja asal tidak setiap hari atau sepanjang hari. Di lain pihak, sang istri juga bersedia menyediakan sedikit waktunya untuk di rumah. Adapun wujud perdamaiannya adalah mencari pekerjaan yang bisa dilakukan istri secara paruh waktu. Hal di atas adalah contoh upaya A. Redundancy, B. Reduction, C. Reductions, D. Reject, atau E. Reducing. Reducing ya jawabannya. Nah, pembahasannya ini. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk memperhatikan keinginan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai suatu persetujuan. Dalam upaya damai ini biasanya diperlukan apa yang disebut dengan kesanggupan melakukan langkah perdamaian atau sikap reduction atau reducing, yaitu suatu langkah atau sikap mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak. Nah, seperti tadi ya, sepasang suami istri terlibat konflik, pada akhirnya suami mengurangi tuntutan kepada istrinya. Nah, dari tidak boleh bekerja akhirnya boleh bekerja. Nah, di lain pihak sang istri juga bersedia menyediakan sedikit waktunya untuk di rumah, gitu ya. Adapun wujud perdamaiannya adalah mencari pekerjaan yang bisa dilakukan istri secara paruh waktu. Lanjut soal nomor 9 tentang upaya penyelesaian konflik sosial. Perjanjian damai pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki disebut bentuk apa ya? A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Arbitrasi, D. Paksaan, E. Negosiasi. Arbitrasi ya, nah ini penjelasannya. Arbitrasi dilakukan jika perselisihan atau konflik sulit diatasi dengan kompromi. Dalam arbitrasi diperlukan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga ini dipilih oleh kedua pihak yang bertikai atau badan yang lebih tinggi. Hal ini biasanya ditempuh oleh pihak yang bertikai atau yang terlibat konflik ketika melalui cara damai dan cara mediasi ternyata menemui jalan buntu dan jika dibiarkan akan berakibat buruk bagi kedua pihak. Nah, misalnya konflik yang muncul karena masalah utang piutang atau perjanjian lain yang tidak dipenuhi sehingga mengalami jalan buntu, sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum. Keadaan seperti ini terjadi saat pemerintah Indonesia melakukan perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Jadi jawabannya arbitrasi ya. Lanjut nomor 10, masih tentang upaya penyelesaian konflik sosial.
Sifat atau perasaan memaksa yang muncul pada setiap orang untuk melakukan sesuatu, walaupun tidak harus ada pihak yang memaksanya, disebut bentuk A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Arbitrasi, D. Koersi, atau E. Negosiasi. Nah, koersi ya. Ini pembahasannya. Pada saat mempelajari perspektif fakta sosial telah dikenal istilah coercion atau paksaan. Namun pengertian tersebut sedikit berbeda posisinya dengan coercion yang ada dalam uraian perspektif fakta sosial. Di dalam uraian fakta sosial, pengertian coercion adalah sifat atau perasaan memaksa yang muncul pada setiap orang untuk melakukan sesuatu, walaupun tidak harus ada pihak yang memaksanya. Sementara pengertian memaksa dalam perspektif konflik sosial adalah dilakukan dengan munculnya pihak tertentu untuk memaksa salah satu atau keduanya untuk melakukan perdamaian atau penyelesaian dari konflik mereka. Wujud paksaannya dapat berlaku secara sepihak apabila di antara pihak yang terlibat konflik itu ada yang kuat. Akan tetapi dapat pula berlaku bagi kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang dapat mendamaikannya secara paksa. Misalnya ada dua kelompok pedagang atau petugas parkir yang memperebutkan lokasi tertentu yang dianggap sangat strategis untuk menjalankan usahanya, tetapi tidak pernah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pihak ketiga seperti lurah atau camat atau pihak ketiga lainnya akan memaksa kedua pihak tersebut untuk tidak melakukan usaha di tempat tersebut. Lanjut ke soal nomor 11. Ya, ketika ada dua pihak yang sedang konflik berusaha mengendorkan ketegangannya karena sedang memasuki bulan puasa, atau dua orang atau lebih siswa yang terlibat konflik terpaksa mengendorkan ketegangan konfliknya karena tiba-tiba ada guru yang hadir di antara mereka. Nah, hal di atas merupakan bentuk penyelesaian konflik secara A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Arbitrasi, D. Paksaan, E. Detente. Nah, jawabannya E ya, detente. Nah, cara detente itu dilakukan untuk mengurangi intensitas konflik, yaitu suatu cara yang dilakukan dengan mengendorkan atau menunda sampai batas waktu yang tidak jelas atas tuntutan atau keinginan masing-masing. Dalam perang, cara ini dikenal istilah gencatan senjata. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah ketika dua pihak yang sedang konflik berusaha mengendorkan ketegangan karena sedang memasuki bulan puasa, atau siswa yang terlibat konflik tiba-tiba mengendorkan ketegangannya karena tiba-tiba ada guru yang datang. Dengan kata lain, peredaman konflik ini bersifat semu. Jawabannya detente ya. Lanjut ke soal nomor 12 tentang bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan yang diarahkan pada dampak sosial bagi korbannya sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami hambatan di dalam melakukan jalinan interaksi dan komunikasi sosial secara bebas dan nyaman disebut kekerasan. A. Sosial, B. Psikis, C. Fisik, D. Mental, atau E. Sistematis. Jawabannya sosial ya. Pembahasannya ini. Kekerasan sosial itu merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan pada dampak sosial bagi korbannya sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami hambatan di dalam melakukan jalinan interaksi dan komunikasi sosial secara bebas dan nyaman. Misalnya dikucilkan, dimusuhi, dicemarkan, dan difitnah sehingga pihak yang menjadi korban tersebut menjadi merasa mengalami hambatan di dalam menjalani aktivitas sosialnya sehari-hari. Lanjut soal terakhir tentang bentuk kekerasan. Merasa gelisah, cemas, takut, stres, depresi, dan trauma sehingga pihak yang menjadi korban tersebut menjadi merasa mengalami ketidaknyamanan jiwanya merupakan gejala kekerasan. A. Sosial, B. Psikis, C. Fisik, D. Mental, E. Sistematis. Jawabannya psikis ya. Nah, kekerasan psikis itu merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan untuk mengganggu kenyamanan jiwa atau psikis seseorang atau sekelompok orang sehingga seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami gangguan atau ketidaknyamanan jiwanya. Misalnya merasa gelisah, cemas, takut, stres, depresi, dan trauma. Sehingga pihak yang menjadi korban tersebut menjadi merasa mengalami ketidaknyamanan jiwanya. Adapun cara kekerasan psikis dapat dilakukan dengan mengancam dan meneror. Nah, kekerasan fisik itu merupakan bentuk kekerasan yang diarahkan pada penderitaan atau gangguan terhadap keadaan fisik korbannya. Ini kebalikan dari psikis ya, sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korbannya akan mengalami gangguan kesehatan fisiknya.
Misalnya dianiaya, disiksa, atau dibunuh. Nah, itu tadi ya, perbedaan kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Nah, demikian teman-teman pembahasan latihan soal untuk SKB Guru Sosiologi bagian ke-8 tentang konflik, perdamaian, dan kekerasan. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.